Guys, atmosfer Jeju Halla Gymnasium, Korea Selatan pada Sabtu, 1 Agustus 2026 terasa berbeda dari biasanya. Ratusan pasang mata tertuju pada dimulainya turnamen pramusim bergengsi Jeju 2026 Korea Cina Japan Women's Volleyball Top Club Super Match, sebuah ajang yang mempertemukan klub-klub elit dari Korea Selatan, Cina, dan Jepang dalam persaingan yang syarat gengsi. Hyundai Hill State mendapat kesempatan membuka perjalanan mereka dengan menghadapi wakil Cina, Shanghai Bright Ubes. Meski hanya berstatus turnamen pramusim, intensitas pertandingan sejak awal sudah memperlihatkan kualitas tinggi yang layak dinantikan para pecinta bola voli Asia. Namun, perhatian publik Indonesia tidak hanya tertuju pada jalannya pertandingan. Sorotan terbesar justru mengarah kepada satu sosok fenomenal yang juga hadir sambil terus memberikan dukungan kepada rekan-rekannya, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi. Sampai-sampai legenda baru voli Korea Kim Yeon Kong sempat mengatakan, "Ketika saya ada di suatu tempat, namun di tempat itu dihadiri juga oleh Mega, maka seketika itu saya kalah tenar darinya." Sebenarnya banyak penggemar yang awalnya berharap melihat Megawati menjalani debut dalam laga ini bersama Hyundai Hill State dalam turnamen tersebut. Harapan itu akhirnya harus ditunda karena panitia penyelenggara menerapkan aturan khusus yang melarang seluruh pemain asing dan pemain yang berstatus pemain tim nasional untuk ikut bertanding. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh peserta tanpa pengecualian. Artinya, bukan hanya Megawati yang harus menonton dari pinggir lapangan, tetapi juga seluruh pemain asing dari klub-klub peserta lainnya. Begitu juga Kim Da-in yang terdaftar sebagai pemain timnas voli Korea. Kebijakan ini dibuat agar turnamen lebih berfokus pada pengembangan pemain domestik, sekaligus memberi kesempatan kepada para pemain muda menunjukkan kemampuan mereka di level internasional. Meski tidak ikut bertanding dan memakai jersei pertandingan, Megawati tetap hadir bersama seluruh pemain, pelatih, dan staf Hyundai Hill State. Sejak sesi pemanasan dimulai, ia terlihat aktif mengamati permainan sambil beberapa kali memberikan semangat kepada rekan-rekannya. Kamera televisi pun beberapa kali menyorot keberadaan oposit asal Indonesia tersebut yang terus mengikuti jalannya laga dengan penuh perhatian. Suasana di dalam arena terasa hidup. Para pendukung Hyundai Hill State memenuhi tribun dengan mengenakan atribut kebanggaan mereka, sementara supporter Shanghai Bright Ubes juga tak kalah antusias memberikan dukungan. Pertemuan dua klub besar Asia itu menghadirkan pertandingan yang berlangsung dalam tempo cepat sejak bola pertama dimainkan. Hyundai Hill State tampil dengan komposisi pemain lokal yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Tanpa kehadiran pemain asing, para pemain Korea justru menunjukkan rasa percaya diri tinggi. Serangan demi serangan dibangun melalui variasi umpan cepat, permainan tengah yang agresif, hingga pertahanan disiplin yang menjadi ciri khas klub tersebut. Shanghai Bright Ubes juga datang dengan karakter permainan berbeda. Klub asal Cina itu mengandalkan postur tinggi para pemainnya, serta kekuatan serangan dari kedua sisi lapangan. Rally panjang beberapa kali tercipta, memaksa kedua tim bekerja keras, mempertahankan setiap bola agar tidak mudah menghasilkan poin bagi lawan. Bagi Megawati, pertandingan ini menjadi kesempatan berharga untuk mengenal lebih dekat ritme permainan Hyundai Hill State dari sisi yang berbeda. Ia bisa melihat bagaimana sistem permainan tim tetap berjalan meski tanpa diperkuat para pemain asing. Menurut Megawati, penampilan rekan-rekannya patut mendapat apresiasi tinggi. Menurut saya, mereka bermain sangat bagus. Walaupun tanpa pemain asing dan Saturday-in kualitas permainan tetap terlihat. Semua pemain bekerja keras, saling membantu, komunikasi juga berjalan baik. Saya senang melihat bagaimana mereka tetap percaya diri menghadapi pertandingan seperti ini. Meski tidak masuk dalam daftar pemain yang bertanding, Megawati tetap ikut bersama rombongan tim menuju Pulau Jeju. Kehadirannya menunjukkan bahwa dirinya tetap menjadi bagian penting dari persiapan Hyundai Hill State musim ini. Bagi Megawati sendiri, kesempatan berada di tengah tim tentu sangat berharga. Ia dapat menyaksikan secara langsung bagaimana pola permainan yang diterapkan pelatih, memahami karakter calon rekan-rekan setimnya, sekaligus mempercepat proses adaptasi di lingkungan baru. Keikutsertaannya ke Jeju juga membuka peluang untuk semakin membangun chemistry dengan seluruh pemain Hyundai Hill State di luar lapangan. Hal-hal seperti komunikasi, kebersamaan, dan pemahaman taktik seringkali menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan sebuah tim ketika musim kompetisi benar-benar dimulai. Seluruh pertandingan diperkirakan berlangsung dalam atmosfer kompetitif karena masing-masing klub membawa reputasi besar dari liga domestiknya. Meskipun berstatus turnamen pramusim, gengsi antar klub papan atas Asia tetap menjadi daya tarik utama. Turnamen ini juga memiliki nilai historis tersendiri.
Legenda voli Korea Selatan, Kim Yeon-kong, dijadwalkan hadir untuk melakukan servis pembuka simbolis pada hari pertama penyelenggaraan. Kehadiran Kim Yeon-kong bukan tanpa alasan. 3 dari 4 klub peserta memiliki hubungan erat dengan perjalanan kariernya. Ia pernah membela Hongkook Life Pink Spiders di Korea Selatan, bermain bersama klub Jepang yang saat itu masih bernama JT Marvelous sebelum berganti menjadi Osaka Marvelous, serta memperkuat Shanghai ketika berkarier di Liga Cina. Kehadirannya menjadi simbol persahabatan dan hubungan erat antar klub Asia yang selama ini telah terjalin melalui kompetisi internasional. Pihak KBSN Sports menjelaskan bahwa penyelenggaraan Women's Volleyball Top Club Super Match bukan hanya bertujuan menghadirkan pertandingan berkualitas, tetapi juga menjadi awal dari kerjasama yang lebih luas di kawasan Asia. Kami berencana mengembangkan turnamen persahabatan internasional berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Demikian pernyataan resmi KBSN Sports pada Rabu, 29 Juli 2026. Pernyataan tersebut menunjukkan ambisi penyelenggara untuk menjadikan ajang ini sebagai agenda rutin yang mempertemukan klub-klub terbaik Asia setiap tahunnya. Jika terrealisasi, turnamen ini berpotensi menjadi salah satu kompetisi pramusim paling bergengsi di kawasan. Bagi Hyundai Hill State, 2 pertandingan di Jeju akan menjadi laboratorium terbaik sebelum memasuki musim baru. Pelatih dapat mengevaluasi efektivitas strategi, rotasi pemain, hingga kesiapan mental tim menghadapi lawan-lawan kuat dari luar Korea Selatan. Sementara bagi para pendukung Indonesia, meskipun Megawati belum turun ke lapangan, turnamen ini tetap memiliki nilai yang sangat menarik untuk diikuti. Publik dapat mulai mengenal gaya bermain Hyundai Hill State, melihat kualitas para calon rekan setim Megawati, sekaligus memperkirakan seperti apa kekuatan klub tersebut ketika sang Megatron akhirnya mendapatkan kesempatan menjalani debut resminya. Dan ketika hari itu tiba, perhatian bukan hanya datang dari Korea Selatan, tetapi juga jutaan penggemar bola voli Indonesia yang telah lama menantikan momen Megawati Hangestri Pertiwi kembali menunjukkan kemampuannya di panggung V-League bersama seragam baru Hyundai Hill State. Misteri angka baru Megawati memilih nomor 88 ternyata sespesial ini. Guys, setelah berminggu-minggu membuat publik Indonesia dan Korea Selatan dipenuhi rasa penasaran, akhirnya misteri nomor punggung baru Megawati Hangestri Pertiwi resmi terjawab. Bintang voli putri Indonesia yang musim ini bergabung bersama Hyundai Hill State dipastikan akan mengenakan jersey bernomor 88 pada kompetisi V-League Korea musim 2026-2027. Pengumuman tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta voli. Pasalnya, selama 2 musim terakhir nomor punggung 8 sudah identik dengan sosok Megawati. Nomor itu bahkan dianggap sebagai simbol keberuntungan yang mengiringi perjalanan gemilangnya selama membela Red Sparks. Namun kini Mega justru tampil dengan identitas baru. Bukan nomor 8, melainkan 88. Keputusan ini ternyata bukan keputusan mendadak, melainkan hasil rapat panjang antara manajemen Hyundai Hill State, jajaran pelatih, hingga Megawati sendiri. Pelatih Hyundai Hill State, Kang Sung Hyung, akhirnya membuka alasan dibalik keputusan tersebut. Setelah kami rapatkan bersama, terciptalah nomor baru untuk Megawati, yakni nomor punggung 88. Ucapan itu langsung mengakhiri berbagai spekulasi yang selama ini berkembang di media sosial. Banyak penggemar sebelumnya menduga Mega akan tetap mengenakan nomor 8. Sebagian lagi memprediksi nomor lain karena nomor tersebut telah dimiliki pemain Hyundai. Namun Kang Sung Hyung menegaskan bahwa proses pemilihan nomor berlangsung secara terbuka. Tentu saja itu bukan serta-merta keputusan pihak Hyundai secara pribadi. Kami juga melibatkan Megawati dalam rapat pemilihan nomor punggung tersebut dan kami bersyukur Megawati akhirnya memilih nomor 88.